Ya, jadi untuk demo kita ini ada di demo service desk plus msp.com. Jadi kalau kita lihat di sini, eh, ini adalah bagian dari home-nya. Jadi di home ini biasanya dashboardnya si teknisian. Jadi teknisian dia bisa melihat eh, tiket yang butuh klarifikasi, request yang sudah overdue, atau mungkin ada pending request, ada task, pending approval, announcement. Jadi kalau misalnya ingin buat pengumuman, ini nanti bisa dibuat di sini untuk pengumumannya. Dan nanti kita bisa pilih untuk service involved-nya dan kita pilih untuk associate-nya itu all account atau nanti kita pilih berdasarkan email dari usernya. Jadi available account-nya ini kita bisa pilih berdasarkan dari account-account yang ada. Jadi nanti untuk pengumuman tersebut hanya akan ada di associate account ke customer Amdocs dan billing account. Dan di sini juga reminder, technician bisa buat reminder. Dan nantinya di sini ada scheduler juga. Jadi nanti bisa buat scheduler dan juga backup approver. Jadi kalau misalnya ada approver yang lagi cuti, itu nanti bisa pakai fitur ini sehingga tidak menunggu uh, approver tersebut balik ke kerja sehingga nanti bisa uh, backupnya yang nanti approve. Dan ini resource management. Jadi nanti kita bisa lakukan lihat nge-track resource management di sini ya Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya adalah dashboard. Jadi dengan dashboard ini kita bisa melihat keseluruhan dari customer yang ada. Jadi ini sudah ada dummy datanya. Jadi kalau kita lihat di sini all account, jadi dia akan menampilkan keseluruhan dari ticketing yang ada. Jadi kita bisa lihat di sini request by technician, by kategori ataupun by level, lalu request summary dan yang lain-lain dan berdasarkan site juga bisa kita tentukan karena pastinya setiap customer itu punya site-nya masing-masing. Jadi nanti kalau misalnya state grid ini Bali, nanti dia akan tampil untuk customer state grid dan untuk site di Bali. Ini nanti bisa kita lihat di sini. Open request by priority, unassigned dan open request, SLA, violet requestnya, baru request yang close dalam 20 hari. Ini kita bisa lihat detailnya di sini. Dan nantinya kita bisa nge-track berdasarkan dari customernya. Misalnya customernya Amdocs, jadi kita bisa lihat di sini. Dan nantinya kita bisa lihat juga ada berapa banyak problem di minggu ini, di bulan ini. Jadi setiap problem dan changes ini kita bisa ke track dari sini. Lalu juga aset. Jadi nanti detail aset yang sudah ditambahkan ini kita bisa lihat aset misalnya ada workstation by domain, by account, region, baru resource-nya itu by region atau state. Ini kita bisa lihat di sini. Lalu untuk software by nama volume ataupun by license compliance bisa lihat di sini juga. Dan berikutnya project, ini kita bisa lihat projectnya baik itu dari all account ataupun dari masing-masing customernya yang ada di managed service. Jadi nanti kita bisa lihat detail di sini. Lalu ada bisnis dashboard. Jadi bisnis dashboard ini lebih ke KPI. Jadi dari KPI keseluruhan kita bisa lihat di sini untuk KPI-nya. Ya, jadi ini untuk yang dashboardnya. Lalu yang berikutnya adalah request. Jadi nanti untuk setiap tiketing ini bisa dilihat di sini. Jadi nanti kita bisa lihat berdasarkan dari insiden tiket ataupun dari service tiket. Jadi kita bisa lihat berdasarkan dari nama customernya yang kita manage ataupun dari keseluruhannya. Jadi nanti akan dilihat di sini. Dan ini untuk tampilan dari service request-nya. Jadi nanti seperti ini. Ini statusnya kita akan lihat di sini. Untuk detail tiketnya akan kita lihat di sini ya Bapak Ibu. Ya, jadi ini yang untuk dari tampilan dari home, dashboard, dan request-nya. Mungkin saya akan jelasin untuk langkah di awal. Jadi setelah kita install, nantinya kita bisa perlu di awal itu menentukan organization details-nya. Jadi dari penyedia MSP-nya kita tentukan di sini untuk detail dari company-nya, lalu
lift type-nya kita tentukan di sini untuk lift-nya, currency-nya, lalu user-user. Jadi ini adalah user dari uh, Service Desk Plus MSP. Jadi untuk perusahaan yang sebagai MSP-nya, ini kita bisa import dari CSP ataupun nanti kita import dari Active Directory. Ini kita bisa tambahkan di sini. Jadi ini khusus untuk MSP-nya yang penyedia managed service-nya. Lalu setelah itu kita lakukan penambahan akun ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita tambahkan nama akunnya. Jadi nanti nama akunnya itu kita bisa misalnya Exegit Comrade, login URL-nya kita juga bisa tentukan nanti dengan login URL tersendiri, lalu sender name-nya, support name-nya, lalu business impact-nya ini kita bisa berikan juga apakah dia high, low, atau medium. Lalu kita bisa tambahkan di sini untuk customize login page-nya. Jadi pada saat login nanti akan memakai logo dari company tersebut. Dan ini juga untuk headernya. Jadi nanti untuk header yang di sini ini bisa diubah. Jadi kalau kita lihat di sini, ini contohnya jadi PT XYZ Comrade sebagai contoh bisa diubah di sini. Dan nanti kita bisa update untuk country-nya, lalu kontak information-nya, lalu kita juga bisa tambahkan attachment file sebagai informasi tambahan. Ya, jadi nanti keseluruhan dari akun yang di manage akan ada di sini. Dan nantinya kita bisa lihat keseluruhannya ini tinggal kita selection di sini untuk melihat dari akun-akun yang kita tambahkan. Lalu setelah kita menambahkan dari akun tersebut, nantinya bisa ke bagian user dan permission. Jadi di bagian user permission ini, untuk requesternya ini kita bisa import nanti dari CSV file ataupun Active Directory. Jadi nanti kita bisa tambahkan di sini berdasarkan dari masing-masing customer. Tentunya Starbucks nantinya akan berbeda untuk list requesternya. Lalu untuk teknisiannya, ini adalah list teknisian. Jadi teknisian ini akan dikenai license ya Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin bisa dikalkulasi untuk berapa teknisian yang dibutuhkan untuk manage semua customer. Dan nantinya kita bisa asosiatkan teknisian tersebut dengan satu account ataupun beberapa account. Jadi nanti kita add. Jadi nanti si user ini dia bisa akses ke dashboardnya Amdocs sama AT-Test. Dan nanti kita bisa tentukan juga dia bisa associate-nya itu ke site tertentu, ke grup tertentu, project tertentu. Nantinya ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya Bapak Ibu. Dan nanti usernya juga bisa kita grouping di sini untuk usernya. Dan ini yang untuk pengaturan dari Active Directory-nya. Jadi nanti kita bisa integrasi dari Active Directory-nya. Lalu yang berikutnya adalah billing ya Bapak Ibu. Jadi untuk billing ini dari tiap customer kita ada billing management di sini. Jadi kita yang pertama itu membuat billing rule di sini. Jadi nanti untuk billing rule ini kita bisa tambahkan di sini. Kita buat billing rule-nya ini berdasarkan dari contohnya khusus untuk akun tertentu. Jadi nanti kita pilih akunnya misalnya si Amdocs ini. Kita tentukan fix cost-nya berapa. Jadi fix cost per satu request itu berapa biayanya. Lalu untuk per jamnya berapa. Lalu yang untuk different cost-nya mungkin selama operational hour-nya berapa, non operational hour. Lalu di weekend dan di holiday itu kita bisa bedakan untuk cost-nya. Jadi nanti kita bisa tentukan untuk kriteria billingnya ini berdasarkan dari departemen ataupun aset type-nya ini bisa disesuaikan. Lalu kita buat service plan-nya ya Bapak Ibu. Jadi nanti misalnya seperti goal plan, core basis, ini kita bisa buat di sini.
Jadi kita bisa tentukan untuk service plan-nya itu charger per hour, apakah per request, lalu billing mode-nya itu apakah postpaid, bayar setelah pemakaian atau prepaid, uh, bayar di muka. Ini nanti kita bisa tentukan di sini, Bapak Ibu. Jadi nanti kita bisa tentukan fixed charge-nya, charges per request-nya, charge per hour-nya, prepaid-nya ini ataupun postpaid-nya per weekly, monthly, atau quarterly. Dan ini base charger-nya, charge-nya kita bisa tentukan di sini untuk harganya. Lalu ini untuk yang service plan-nya. Dan nantinya kita untuk yang prepaid-nya kita bisa lakukan untuk top up plan-nya. Jadi di top up plan ini kita bisa buat misalnya top up premium. Lalu nanti harganya berapa itu bisa dipakai untuk berapa request dan berapa uh, host unit. Ini nanti bisa dibuat di sini di mapping. Lalu di kontrak billingnya. Jadi nantinya di kontrak billing ini kita tentukan ini kontrak billingnya untuk user yang mana. Jadi kita bisa buat berbeda-beda. Contohnya untuk user MDoc, kita pilih service plan yang sebelumnya kita buat. Misalnya gold plan, lalu kontrak numbernya apa, kontrak name-nya apa, start date-nya dari kapan sampai kapan. Lalu kalau kontrak expired notification-nya juga kita bisa inform ke usernya yang bersangkutan. Lalu nanti untuk billing date-nya ini dari tanggal berapa, lalu untuk billing emailnya, dan currency-nya, uh, pay-nya kapan sebelum end date bill-nya. Lalu kalau misalnya ada diskon, kita bisa tambahkan diskon di sini, dan ini juga kita bisa tambahkan teksnya ya Bapak Ibu. Jadi setelah kita melakukan pengaturan ini, nantinya di bagian billing, kalau kita ke bagian di sini, ini akan ada billing ya Bapak Ibu. Di sini kita bisa generate bill-nya. Jadi nanti kita pilih misalnya untuk user MDoc tadi kita generate, kita pilih kontraknya yang sudah dibuat. Jadi kalau kita lihat contoh, ini nanti contohnya seperti ini ya Bu, ada billingnya Bapak Ibu. Nanti kita generate di sini. Jadi ini logo company-nya, untuk bill details-nya berdasarkan dari kontraknya berapa totalnya, lalu charges details-nya, nanti dia akan generate seperti ini. Dan nantinya ini bisa dikirim ke email masing-masing dari customer tersebut. Ya, jadi itu untuk yang di awal kita tentukan billingnya. Lalu nantinya yang membedakan lagi itu ada timesheet. Jadi timesheet ini dipakai untuk teknisian. Jadi nanti setiap teknisian itu kan ada work log-nya. Nah nanti dia harus mengisi timesheet-nya. Jadi dia tentukan dari misalnya dari 1 bulan atau per minggu. Ini kita bisa ditentukan dari teknisiannya. Dan nantinya dia akan submit dan nanti akan di-approve dari atasannya. Dan nanti kalau misalnya di reject, dia bisa lihat rejectednya kenapa, dan nanti bisa di resubmit lagi untuk rejectednya. Dan ini ada pengaturannya ya Bapak Ibu untuk ininya, timesheet settingnya. Ya, jadi ini kita bisa tentukan misalnya log hour per daily-nya berapa jam, lalu log hours per day-nya berapa jam. Ini kita bisa buat di sini untuk timesheet-nya. Dan nantinya dari setiap workload ini juga bisa kita print per tiket. Kalau misalnya ingin print per tiket untuk harganya. Jadi nanti di bagian associate kontrak, kalau kita lihat di request, contoh, jadi di workload ini, jadi nanti setiap teknisian ini bisa tambahkan untuk detail workload-nya. Jadi kalau misalnya ada pengerjaannya dari jam berapa sampai jam berapa, untuk berapa biayanya dan lain-lain, ini description-nya ini nanti bisa di sini, dan nantinya bisa di print. Jadi nanti ini akan kelihatan untuk bill-nya. Ya, jadi ini yang dari sisi untuk billing ya Bapak Ibu. Jadi nanti ada workload-nya di sini, dan nantinya di sini akan kelihatan. Jadi kalau misalnya sudah di assign dari tiap kontraknya, itu nanti akan kelihatan untuk uh, kontraknya di tiap ticketingnya kalau dilihat dari sisi admin.
Jadi kalau kita ke request account, saya coba cari contoh yang ada ticketing. Ya, jadi kalau ada kontrak, nantinya di sini akan ada detail kontraknya ya Bapak Ibu. Eh, ini karena demo, jadi datanya ada yang nggak lengkap. Coba saya cek di lain. Baru juga. Oke. Ya, tapi nanti pastinya di sini ada kontrak detailnya Bapak Ibu untuk billingnya. Ya, jadi nantinya setiap ticketing ini bisa di manage di sini keseluruhan. Dan ketika ada ticketing tersebut, teknisian bisa memakai problems modul. Jadi nanti untuk penyelesaian dari insiden tersebut, nanti di create baru problemnya, lalu diisi detailsnya seperti ini, lalu diasosiasikan untuk request-request yang terkait. Jadi nanti bisa diasosiat. Jadi nanti untuk changes ataupun insiden bisa diasosiasikan di sini. Dan nantinya eh, teknisian akan mengisi dari impact detailsnya, root cause-nya apa, dan symptoms-nya apa. Lalu nanti workaround-nya apa, dan setelah menemukan solusinya nanti akan ditambahkan di sini untuk solution-nya. Dan solution ini nanti bisa dipakai sebagai knowledge base nantinya di update ke portal. Dan dari tim teknisian juga bisa nambahkan sini task yang akan dilakukan untuk menyelesaikan problem. Dan nantinya untuk history dari problemnya akan dilihat di sini ya Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya adalah changes. Jadi kalau misalnya ada perubahan, nanti bisa memakai fitur changes ini. Jadi contohnya di sini kita lihat akses central server to next shift administrator. Nah, ini nanti ada beberapa stage di sini. Ada submission, jadi kita bisa isi details schedule-nya dan task-nya di submission ini apa, dan note-nya juga, planning-nya apa, dan CAB evaluation-nya. Jadi nanti di sini uh, kita bisa add untuk approval-nya, dan nanti approval levelnya ini kita bisa add di sini. Lalu setelah misalnya di approve, nanti kita bisa detailkan implementation-nya di sini. Lalu UAT, release, review, close, dan nantinya untuk teknisian kita bisa lakukan work log di sini, dan kita bisa buat reminder juga, task juga di sini, dan role dari tiap change ini. Jadi nanti change requesternya siapa, change manajernya, change ownernya, dan untuk implementernya siapa bisa dilihat di sini ya Bapak Ibu. Dan nanti historinya akan kelihatan di sini. Dan juga kita bisa melakukan composition di sini. Ya, jadi ini untuk yang changes-nya. Biasanya setelah ada changes itu juga ada rilis kalau memang ingin dirilis ke production. Jadi contohnya ada macOS upgrade, ini kita bisa pakai fitur rilis ini. Jadi sebelum nanti ke production kita bisa lakukan submission terlebih dahulu, lalu melakukan planning, deployment di sini, dan nantinya untuk tiap ini bisa dilakukan approval terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya belum di approve, nanti nggak bisa lanjut ke stage selanjutnya. Dan ini kalau misalnya nggak digunakan, nanti bisa disable. Jadi nanti stage yang digunakan saja bisa dipilih disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi nanti testing, UAT, deployment, training, sampai closer, ini bisa dipakai untuk stage-nya. Lalu nanti bisa diasosiasikan dengan changes ataupun project kalau memang ada dijadikan sebuah project. Dan nanti untuk list task-nya di sini, remindernya, lalu work log-nya, dan approval summary-nya ini bakal kelihatan di sini ya Bapak Ibu untuk approval. Jadi kalau ada deployment ataupun testing ini bakal kelihatan untuk approval-nya di sini untuk yang rilisnya. Lalu yang berikutnya adalah project. Jadi uh, kita bisa buat new project di sini. Jadi kita bisa pilih berdasarkan dari account-nya, lalu create new project,
Lalu kita buat details dari project tersebut. Dan nantinya ini kita bisa buat problem template. Jadi nanti per account ataupun per customer itu kita bisa masing-masing untuk projectnya. Jadi kalau untuk sebagai contoh, ini yang untuk yang project. Jadi misalnya ada monitor replacement dijadikan sebuah project. Nanti kita bisa lihat milestones-nya di sini. Kita bisa add milestones-nya. Lalu untuk tas-tasnya apa saja kita bisa tambahkan di sini. Dan timesheet-nya kita bisa tambahkan di sini. Timesheet membernya. Lalu member yang terkait dengan project ini, Gantt chart view-nya kita bisa lihat di sini dan resource manajemennya kita bisa lihat di sini untuk load-nya. Lalu kalau ada komen kita bisa tambahkan komen. Lalu kita bisa associate-kan di sini juga kita bisa associate project ini misalnya terasosiat dengan suatu request, changes ataupun release. Ini kita bisa asosiasikan di sini. Dan ini untuk settingan tambahannya. Lalu ada history juga, kita bisa lihat historinya di sini. Jadi nanti setiap ada perubahan di project, bisa kita lihat historinya di sini ya Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya adalah solution. Jadi solution ini adalah artikel. Jadi dari solution ini kita bisa uh, buat keyword. Jadi keyword tersebut bisa digunakan ketika end user mengetik subjek yang mengandung keyword tersebut. Contohnya misalnya printer atau mungkin problem application atau network itu nanti akan muncul semacam pop-up yang nantinya bisa dipilih oleh user untuk dibaca terlebih dahulu untuk sebagai referensi untuk menyelesaikan problemnya dengan artikel tersebut. Kalau misalnya belum solve juga, itu nanti bisa klik continue untuk lanjutkan pembuatan tiket. Dan ini untuk pembuatan solutionnya. Jadi nanti bisa dipilih untuk new solutionnya dan nanti kita bisa pilih untuk solution ini kita tentukan untuk grup apa saja, kita tentukan untuk akun yang kita pilih. Jadi nanti hanya akun ini atau customer ini saja yang bisa ngelihat solutionnya. Lalu kita tentukan topiknya, solution ownernya, lalu kita save dan nanti akan di-approve oleh atasan dari pembuat approval ini. Jadi nanti di setiap end user itu dia akan akan bisa membaca dari solution ataupun knowledge base yang ada. Lalu yang berikutnya adalah aset ya Bapak Ibu. Jadi di Service Desk Plus ini di edisi profesional ini kita bisa tambahkan aset. Jadi tadi asetnya itu bisa dari pure case ataupun dari eh, scanning. Jadi untuk network device itu bisa pakai scan IP range nanti akan ditambahkan di sini untuk detailnya. Jadi kita bisa melihat untuk detail dari contohnya di sini ada workstation ataupun server. Jadi nantinya kita bisa lihat detail dari asetnya di sini. Lalu untuk hardware-nya, baik itu dari OS version-nya, software-nya yang diinstal, lalu kontrak yang diassociate secara finance dan depreciation juga bisa ditambahkan di sini. Dan nantinya kalau misalnya server atau aset tersebut terkait dengan suatu eh, tiket, baik itu request tiket, insiden ataupun changes ataupun problem nanti akan ke list di sini. Bakal kelihatan untuk historinya. Dan ini untuk historinya kalau misalnya aset tersebut misalnya diubah untuk penempatannya di mana eh, atau nanti untuk scan historinya ini bisa dilihat di sini ya Bapak Ibu. Paling informasi aja Pak, kita ada aset juga karena fokusnya ticketing jadi saya skip ya Pak. Lalu eh, untuk berikutnya ini si MDB juga sama ya Pak. Jadi ini untuk aset juga. Jadi ini relationship. Jadi kita bisa buat dengan ini. Ini saya skip juga untuk detailsnya. Lalu yang berikutnya adalah purchase ya Pak. Sebenarnya untuk modul ini jarang digunakan karena pastinya tiap company itu udah punya purchase application tersendiri. Tapi kalau misalnya belum ada dan dibutuhkan, ini kita bisa pakai ya Pak untuk ininya, purchase request dan purchase ordernya. Jadi nanti bisa dilihat di sini. Lalu kontrak. Jadi nanti kalau misalnya ada kontrak, ini kita bisa buat di sini Pak untuk kontraknya.
Lalu yang berikutnya reporting. Ya, jadi untuk reporting kita bisa pakai ya Pak beberapa reporting di sini. Jadi nanti report all problem, summary report. Ini nanti kita bisa buat reportnya di sini. Atau kalau misalnya ingin buat report baru, kita bisa pakai custom report ya Pak. Jadi kalau kita lihat di sini, kita bisa buat custom report untuk new reportnya atau pakai yang sudah ada template di sini Pak. Jadi contohnya misalnya yang all request. Jadi ini yang teknisian. Jadi nanti seperti ini Pak, untuk tampilan reportnya. Ini kita bisa jadikan sebagai HTML atau yang lainnya. Dan dari report ini kita bisa buat juga custom report, query report, dan schedule report. Jadi kalau custom report kita pilih bentuk tabular report type-nya seperti apa. Lalu kita tentukan atau kita filter Pak berdasarkan kebutuhan. Lalu kita bisa melakukan yang query report. Jadi ini kita bisa lakukan query report. Nanti akan saya kirimkan Pak untuk contoh query reportnya untuk eh, komen-komennya. Lalu yang berikutnya kita bisa buat scheduling report ya Pak. Jadi kita bisa buat secara weekly, monthly, dan nantinya kita bisa tentukan report tersebut apakah ingin di save di server ataupun dikirim ke email. Jadi nanti kita tentukan eh, customernya siapa. Lalu kita pilih template reportnya dan nanti dikirim berkala dengan email. Jadi nanti kita bisa tambahkan di sini Pak untuk emailnya. Ini yang untuk reporting ya Pak. Ya, jadi nanti total request in QQ-nya, tiket by volume ini bakal kelihatan di sini Pak. Ini datanya belum. Ya, jadi nanti seperti ini sih Pak. Kita bisa tentukan priority-nya, lalu by grupnya, misalnya by network team. Dan nantinya untuk chart-chartnya ini banyak pilihan sih Pak. Jadi ini fitur report yang lebih advance lagi sih Pak. Lebih mirip kompetitornya Power BI sih sebenarnya Pak. Yang kalau ini Pak. Ya, jadi tapi secara default ini kita sudah bundle ya Pak. Ada fitur reportnya di sini. Oke, mungkin berikutnya saya akan ke bisnis rule ya Pak. Jadi ini adalah hal yang penting karena bisnis rule ini dipakai untuk automation kategori tiket Pak. Jadi nanti contohnya network, kita nanti bisa lakukan condition di sini Pak. Jadi misalnya by kategori sebenarnya banyak sih Pak untuk ininya pilihan conditionnya. Tapi by default itu biasanya untuk di basicnya itu by kategori. Jadi setiap ada kategori kalau misalnya internet, routers ataupun switch dan nanti kita bisa tambahkan ya Pak lebih banyak lagi untuk conditionnya. Kita bisa contohkan sebagai subjek kalau misalnya mengandung network problem, nanti ini akan diarahkan ke tim network Pak. Jadi nanti kita bisa eh, lakukan juga custom action lagi lebih advance dengan melakukan execute script kalau dibutuhkan Pak ataupun custom function. Ini bisa dilakukan dengan business rule automation ini. Lalu berikutnya adalah technician auto assign ya Pak. Jadi nantinya kita nggak perlu manual untuk assign-nya. Jadi setiap ada tiket yang datang ini akan di round robin ataupun berdasarkan load balancing dari tiap teknisiannya Pak. Lalu yang berikutnya adalah request life cycle. Jadi kita bisa buat untuk tiap template-nya ya Pak. Jadi nanti untuk tiap template-nya ini kita bisa tentukan. Ini saya coba buat tes approval-nya ya Pak. Disable. Jadi kalau kita lihat contohnya di sini, kita bisa buat workflow seperti ini Pak. Jadi kalau misalnya nanti di sini nanti diperlukan approval terlebih dahulu untuk yang request tiket itu nanti kita bisa sesuaikan Pak. Jadi dia akan ngikutin workflow yang sudah di assign di atau di associate di tiap template. Jadi nanti tiap template-nya itu kita bisa gunakan workflow sesuai dengan template masing-masing Pak. Dan ini untuk service level agreement. Jadi nanti kita bisa buat di sini untuk service level agreement-nya per tiap
customernya. Jadi nanti kita bisa buat misalnya high SLA di sini. Jadi nanti untuk kriterianya ini kita bisa gunakan juga Pak berdasarkan priority. Misalnya prioritinya high itu harus direspon contohnya dalam 4 jam dan nantinya di resolve dalam 1 hari contohnya. Dan nantinya ini kita bisa lakukan escalation Pak. Jadi escalationnya bisa 4 escalation. Jadi nanti kita bisa escalate ke tim tertentu ataupun teknisian tertentu. Dan kita juga ada operational level agreement sehingga nanti kita bisa tahu untuk tim network ataupun tim application itu berapa lama. Jadi nanti tidak saling tuduh. Jadi misalnya nuduh tim application yang lama itu biasanya terjadi kalau misalnya nggak ada olah. Jadi nanti dengan adanya olah ini kita bisa tracking ya Pak. Jadi kalau kita lihat di bagian request di insiden service request ini nanti ada time analysis Pak. Jadi nanti bakal kelihatan di sini Pak untuk SLA-nya Pak. Olahnya juga akan kelihatan di sini nantinya. Ini yang untuk business rule. Lalu yang selanjutnya adalah template ya Pak. Jadi kita di sini bisa buat template masing-masing di sini. Jadi Tapi untuk sebentar service, Pak Isan, ya Pak, ya Pak. untuk yang di automation, Hmm? workflow-nya itu kira-kira possible nggak? Misalnya kita ada case untuk pada workflow automation-nya itu ada terhubung dengan third party lainnya, contohnya misalnya third party ticketing system lain, itu possible nggak di automation workflow-nya? Third party lain ya Pak. Misalnya menggunakan Hmm. API atau webhook itu possible nggak? Kalau dari sisi workflow, sebentar Pak saya cek dulu ya. Ya di lokal. Untuk request life cycle, new life cycle, service, hmm, please sign during the open. Ini ada sih Pak webhook di sini Pak. Jadi nanti action itu paling nanti di ke webhooknya sih Pak di sini Pak. Oke, Jadi ketika kalau approval status, untuk ya, ya Pak. Jadi nanti kita kalau approval untuk status kan, HTTP ya bagaimana Pak? Untuk HTTP apakah mendukung juga untuk connection ke HTTP API? API ya Pak. Authentication webhook. Untuk API paling nanti saya coba cek ya Pak ke tim produk ya Pak. Soalnya kalau kita lihat di sini hanya ada execute script dan webhook. Mungkin nanti di execute script ini mungkin bisa ya Pak untuk ininya API-nya. Oke, baik baik Pak Isan. Jadi Ya. saya nanya sedikit terkait dari, jadi kan dari Service Desk Hmm. Plus Ya Pak. itu punya API juga ya yang bisa kita gunakan gitu. Iya Pak, Contohnya kita kita bisa bisa gunakan integrasi. API-nya dari Service Desk Plus untuk kayak free ticket gitu. Saya mau tahu apakah ada limitation untuk menggunakan API di Service Desk atau bagaimana? Ada limitation nggak? Sejauh ini sih nggak ada sih Pak, tapi nanti saya confirm dulu ya Pak apakah ada. Tapi sejauh ini sih setahu saya nggak ada sih Pak untuk limitation. Oke, soalnya nantinya Jadi, plan dari kami itu hmm. untuk Service Desk Plus itu mau kita integrasikan ke CM kami. Nah, tentu kami nggak Hmm. mau ada limitation pada API-nya karena pada CM sendiri nanti kan bakalan banyak pemain banyak bakalan hit API. Hmm. Kalau Iya Pak. ada keterbatasan API tentunya bakalan challenging lagi untuk Iya penggunaan Service betul Desk betul. nantinya. Jadi nanti misalnya udah sampai limitnya nanti nggak jalan API-nya Pak. Iya. Iya, betul Pak Iya. Isan. Oke, paling nanti saya cek ya Pak untuk yang MSP ini limitnya di berapa ya Pak kalau misalnya ada limit ataupun nggak ada limit ya Pak. Saya note dulu ya Pak. Oke, Kalau kita lihat sih memang kita bisa di sini ya Pak untuk integrationnya ini. Jadi kalau secara default memang third party hanya ada ini ya Pak. Jadi mulai dari Microsoft 365, Teams. Ini dia udah default ya Pak. Bisa tinggal integrate aja. Jadi kalau misalnya nggak ada di sini, memang nanti harus pakai create API di sini sih Pak untuk oke, integration. Ya. oke. Lalu ya mungkin untuk informasi tambahan lainnya itu seperti service katalog. Jadi ini lebih ke katalog dari tiap ticketing sistemnya Pak. Jadi tiap user itu nantinya akan memiliki portal seperti ini Pak. Dan ini nanti kita bisa tentukan untuk URL-nya masing-masing. Dan nantinya service katalognya seperti ini Pak. Jadi ini untuk yang insiden. Jadi nanti dari sisi tim MSP-nya ataupun admin yang megang MSP-nya itu nanti perlu mendefine atau membuat dari service katalog, misalnya insiden katalog di application login ini nanti bisa ditambahkan Pak. Dan nanti untuk template-nya ini bisa di custom ya Pak, disesuaikan untuk ininya, untuk template-nya. Dan begitu juga untuk yang request ticket ini juga nanti Pak bisa kita lihat di sini untuk ininya, misalnya data manajemen, ini request data backup. Ini kita bisa buat untuk template-nya masing-masing dan nanti dari tiap template ini bisa uh, dijalankan sebuah workflow ya Pak. Dan nanti the solution. Jadi di solution ini uh, user bisa ngelihat uh, kalau misalnya ada artikel ataupun nanti ketika create tiket nanti dia akan muncul untuk pop up solutionnya Pak. Dan kalau misalnya terhubung dengan sebuah project, nanti akan ada menu project di sini, Pak, untuk projectnya. Dan ini untuk tampilan dari portal dari end user ya, Pak, ataupun dari sisi requester.
Jadi nanti kalau misalnya ada announcement, ini akan tampil di sini dan nanti bisa ngelihat pending request, request yang di close, request summary-nya, pending approval dan juga popular solution. Untuk tampilan ini nantinya bisa di customize ya Pak, sesuai dengan kebutuhan. Oke, baik Pak. Untuk Ya, yang terkait dari pembuatan tiket, field yang ada pada tiket ketika ingin create tiket itu bisa se-customize apa ya Pak? ya itu kalau kita lihat di sini ya Pak, untuk yang insiden tiket, kalau kita buat contohnya di sini, Doc. Jadi di sini kita ada fill-fill yang bisa dibuat Pak. Jadi fill-nya ini kita bisa buat single section type-nya dulu. Contohnya di sini. Lalu nanti field type-nya ini ada beberapa filter Pak, seperti single line, multi line list, lalu numeric, decimal, pick list, multi select, radio button, checkbox dan date time Pak. Dan nanti dari tiap uh, field ini kita bisa mark sebagai mandatory Pak. Jadi wajib diisi. Dan nantinya kita bisa customize juga untuk color-nya dan font-nya. Dan nantinya dari field ini kita juga ada namanya field and form rules ya Pak. Di fill and form rules ini. Jadi ketika form tersebut di load ataupun di change, misalnya ada fill yang namanya outage pemadaman. Jadi kalau misalnya user tersebut mengubah outage-nya itu yes, nanti akan ditampilkan, akan muncul fill baru lagi Pak. Jadi misalnya ketika dipilih fill-nya outage-nya yes, nanti akan muncul fill durasi outage-nya berapa jam gitu Pak. Dan pada saat disubmit, ini nanti akan berubah juga untuk formnya Pak. Dan ketika akan di load, jadi kita bisa buat hide dan show untuk formnya Pak. Ini juga bisa kita buat di sini Pak. Jadi nanti ada eventnya, kita change dengan berapa condition yang ada di sini Pak. Jadi nanti condition-conditionnya, misalnya setelah di approve, itu nanti eh, kita bisa lakukan action di sini. Jadi actionnya itu ada enable field, disable field, show field, mandate field, add option, dan yang lain. Ataupun kita execute script, Pak. Jadi nanti ini bisa execute script juga dengan menggunakan form and rules ini. Dan nantinya dari setiap template ini workflow yang tadi ya, Pak. Jadi kita bisa asosiasikan workflow dan checklist di sini dan task detail di sini, Pak. Untuk ininya, Pak. Untuk dari sisi form sih, Pak. Dan nanti untuk support grupnya juga kita bisa associate, lalu kita show to requester agar template ini bisa showing. Jadi nanti kita bisa tentukan juga berdasarkan dari user grupnya Pak. Jadi contohnya hanya tim finance saja atau mungkin tim developer itu bisa kita customize Pak dari template dan formnya sih Pak. Dan nanti kita bisa atur juga rules-nya ya Pak. Jadi untuk tiap technician itu nanti bisa kita buat berbeda-beda dan kita bisa buat untuk setiap technician itu untuk memanage dari tiap akun yang sesuai dengan kebutuhan. Misalnya si technician A itu untuk customer A dan customer B, dan yang untuk lainnya mungkin beda customer lagi, Pak. Templates, lalu operational hours. Jadi kita bisa bedakan ya Pak untuk operational hours dari tiap site, tiap customernya. Ini kita bisa bedakan karena pastinya contoh kayak Bali itu pasti menggunakan time zone yang berbeda ya Pak. Itu nanti bisa kita uh, update di sini Pak. Dan untuk holidays-nya juga, untuk departemennya juga kita bisa tambahkan di sini Pak. Kita bisa manage. Lalu kita juga bisa melakukan survei configuration ya Pak. Jadi nanti kita bisa survei, jadi seperti penambahan bintang, ataupun kita tanya seperti pertanyaan ya Pak. Nanti kita bisa tentukan di sini Pak untuk surveinya. Dan nanti kita bisa lihat report dari surveinya di sini. Jadi untuk respondennya, translationnya, komen dan historinya, kita bisa lakukan survei juga Pak setelah tiket tersebut di close. Jadi nanti bisa tahu untuk dari kinerja teknisiannya Pak. Dan kita bisa melakukan data deletion dan archiving juga ya Pak. Jadi nanti kita bisa enable juga.
dan enable schedule data archivingnya kalau memang dibutuhkan. Jadi di sini juga kita bisa lakukan backup scheduling ya Pak. Backup scheduling. Lalu dari sisi security kita juga bisa lakukan di sini Pak. Jadi kalau misalnya usernya gagal login dalam berapa kali itu nanti akan di lock ya Pak. Dan nantinya ini bisa dinotif ke teknisian ataupun admin terkait. Dan juga kita bisa disable concurrent login ya Pak. Memang bisa concurrent login, tapi tidak disarankan karena pastinya nanti misalnya teknisian A digunakan berapa user itu nanti akan susah nge-tracknya kalau misalnya ada suatu insiden atau kesalahan. eh, Kalau misalnya memakai akun masing-masing itu nanti akan mudah untuk nge-track historinya. Jadi nanti kita bisa enable di sini untuk forward password dan yang lain-lain. Dan dari segi advance juga seperti security response header-nya ini kita bisa tambahkan juga di sini Pak. Dan password policy-nya kita bisa enable juga untuk tiap user itu harus menggunakan password policy misalnya harus 12 karakter dan nggak boleh menggunakan 3 sampai 8 password sebelumnya. Dan ini bisa kita gunakan juga untuk expired dari password tersebut dan kita bisa enable force password ketika saat pertama kali login. Dan ini untuk security alertnya juga kita bisa tambahkan di sini dan dari mobile device ya Pak. Jadi kita bisa tambahkan untuk enable session timeout-nya untuk mobile device-nya Pak. Karena kita ada mobile device-nya juga ya Pak. Terus MSP baik itu Android ataupun yang iOS ya Pak. Jadi ini tinggal download aja Pak untuk ininya. Jadi nanti usernya bisa add request juga menggunakan dari ticketing yang ada di MSP eh, Service Desk Plus Pak. Lalu berikutnya two factor authentication kita juga bisa aktifkan two factor authentication untuk user login ya Pak. Kita bisa aktifkan. Lalu HA configuration ini kita bisa enable ya Pak. Jadi nanti untuk HA configuration-nya kalau kita lihat di sini HA, jadi kita sudah mendukung HA configuration, kita bisa buat untuk failover service dan disaster recovery ya Pak. Primary server IP dan secondary IP-nya ataupun failovernya kita sediakan primary machine dan secondary machine-nya Pak.